اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. La tanhaus anta a'ma utlub may yaquduka. Engkau itu sebenarnya, wahai anak-anakku, seringkali bimbang dalam hidup ini. Anta a'ma, engkau itu buta. Karena itu utlub, carilah mayakuduka, orang yang bisa membimbingmu. Bahasa lainnya adalah guru yang bisa membimbing. Ilmu ma'rifatullah itu tidak bisa, tidak mungkin tanpa guru. Jadi ilmu ma'rifatullah itu tidak mungkin tanpa guru bila ingin sempurna. Padahal sok Allah alaikarskan kasiran mahidjan wasang. Duduk. Allah alaikarskan kasir. Duduk. Karena itu kalau ingin sempurna, kalau asal-asal ya tidak berguru tidak apa-apa. Karena guru itu, sifat guru itu atau yang dikenal dengan mursyid, sifatnya dia rutin. Sedangkan manusia juga rutin dibisiki oleh setan, diganggu oleh setan, digoda oleh setan. Rutin dah setan kira-kira? Rutin. Nah, kehebatan orang punya guru, dia juga rutin mengajarkan ilmunya, sehingga terus-menerus mengingatkan kita. Karena pada dasarnya kita ini buta. Kalau sudah tidak buta lagi, tidak apa-apa, tapi perlu juga tahu jalan. Ya kalau lah biar orang tidak buta, bisa aja sasat ya, kalau salah jalan paling tidak. Apa bedanya sasat dengan salah jalan? Apa guru? Beb, kalau salah jalan tuh bisa aja bulik. Kalau sasat tuh orang tidak bulik-bulik lagi. Ya kalau lah. Nah, ya Beb. Nah, karena itu kita ini semuanya buta, jar saya. Coba cari orang yang bisa membimbingmu. Anta jahil, engkau itu bodoh. Utlub mayu'allimuka, carilah orang yang bisa mengajarkan kepadamu, yang mengajarkan ilmu kepadamu. Sifat ilmu di sini adalah rutin. Ini zaman media sosial sekarang kan, di mana-mana ada kalimat apa? Hikmah. Di sini ada hikmah, di sini ada hikmah. Bagus hikmah, bagus. Tapi ada kekurangannya. Kita tidak tahu latar belakang kalimat hikmah itu, apa maksudnya kalimat hikmah itu. Berkata Syekh Junun Al-Misri misalnya gitu kan, aku tidak memiliki apa-apa dan tidak dimiliki apa-apa. Nah, langsung dipakai. Padahal kalimat itu sudah diterem ujung daripada tasawuf, ujung bagian ujung daripada ilmu ma'rifat. Itu tidak gampang memahami. Kita pakai langsung. Karena kita jahil, maka apa yang terjadi? Tidak akan pas kita memakai itu sendiri. Contohnya paloi. Nah, ya kalau tidak terasa lah Ramadan nih anu lajar apa habis lajar, dekat lagi hari raya jar paloi. Jadi jaga rebus nyatai mun keretapi puasa juga itu tuh. Sekali-sekali aja Bib puasa, banyak tidak puasanya Bib. Nah, lalu tidak terasa bulan Ramadan, yang coba yang merasa ya bulan Ramadan lah. Oh, apalagi waktu panas tadi itulah, beberapa hari itu panas lah, kayak apa rasanya? Masya Allah, luar biasa. Tuhan membuat kita riyadah, melakukan sebuah pendidikan batin kepada kita agar kita mengutamakan ruh dalam hidup ini ketimbang jasad. Subhanallah. Nah, ini luar biasa pendidikan dalam agama kita. Jadi puasa itu riyadah. Riyadah itu artinya latihan. Nah, bila sudah itu ada guru pembimbing kita mengajarkan kepada kita, rutin mengajarnya, ilmunya juga rutin. Ilmunya rutin itu bagaimana? Pakai kurikulum. Ilmunya ada
Jangan tidak pakai kurikulum belajar. Paham lah, tidak pakai kurikulum itu bahasa modern lah kurikulum. Ilmu itu pasti ada tahapan demi tahapan. Tahap ini, tahap ini, tahap. Nanti tahap ini berlanjut. Jangan kesana kemari kita mengambil, ndak ada hasilnya. Seperti orang sekolah itu kan ada tahapan ilmunya ya lah. Ilmu matematika tingkat SD, BP lain lah. Dengan SMP kan, iyalah. Nanti SMP lain pula, SMA lain lagi, ya lah. Yang suka belajar matematika, BP kurikulum, ada kurikulum. Seperti juga itu ilmu ma'rifatullah, ilmu agama, ada kurikulumnya. Ilmu agama kalau belajar sendiri tanpa guru, bahaya. Langsung baca Al-Quran, langsung baca hadis, bahaya. Misal contoh, langsung baca hadis, buka kitab hadis, bahasa Arab tidak tahu juga, baca terjemahnya lagi kan. Habis itu baca apa? Misalnya, innal gulam murtahanun bi akikatihi. Sesungguhnya anak kecil itu, anak yang baru lahir itu murtahanun, tersanda dia dengan akikahnya. Berdasarkan hadis ini, akikah itu hukumnya wajib. Nah, kacau enggak? Kacau. Akhirnya setiap orang bayi lahir diwajibkan berakikah. Gara-gara hanya langsung membaca hadis. Tidak melewati tuntunan guru, ujar guru. Ini ada hadisnya di dalam kitab Mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab fikih. Baik, kita membuka kitab fikih, kita pelajari kitab fikih, apa hukumnya tentang akikah, ketahuan hukumnya, jangan begitu langsung mengambil. Baca langsung Al-Quran, nanti bahaya juga. Bisa yang wajib jadi wajib, bisa sesuatu nanti diharamkan. Wala, misalnya terbaca dalam Al-Quran, wala tulku aidiyakum ila tahlukah, janganlah engkau mencampakkan dirimu kepada kemudaratan, ila tahlukah. Berarti setiap yang memudaratkan hukumnya adalah haram. Rokok bisa memudaratkan, haram. Nah, rokok haram. Nah, akhirnya mengharamkan rokok. Kalau paloi lah lagi. Kalau paloi pipe jar. Apa nih, orang berokok itu tidak boleh jadi imam sholat jar. Nah, tidak boleh aja paloi, bujur lah. Orang merokok tidak boleh jadi imam sholat lah. Imamnya berokok kayak mana jadi imam sholat lah, nggak bisa bacaan lagi, berokok pipe. Baca ayat berurutan. Pon? Baca ayat berurutan. Baca ayat berurutan tidak boleh jual lah. Ada boleh berurutan sambil mengurut orang. Ya bang, baca ayat. Nah, bisa juga guru Mas Kun ini Mbak Mahalabio. Apa saja halal. Kalau apa saja yang mencampakkan bisa membahayakan haram. Sebenarnya semua hal bisa membahayakan. Obat nyamuk bisa bahaya enggak? Dicium bahaya juga. Haram jadinya lah. Haram juga jadinya lah. Nah, bahaya kelak. Api di dapur bahaya enggak? Bahaya. Kukus knalpot sepeda motor bahaya enggak? Menimbulkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu racun kelak. Haram juga. Racun tikus tidak boleh juga dipegang-pegang. Kenapa? Karena bisa membahayakan manusia. Haram juga. Nah, bahaya. Nah, ini kan asal-asal comot, asal-asal membaca karena tidak berguru. Nauzubillah. Ada pembelajaran semua itu. Makanya orang jadi kiai tidak 1 tahun, 2 tahun belajar agama, puluhan tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun baru jadi kiai. Ada orang sekolah khusus belajar agama, ya kelak. Nah, itu yang kita ikuti. Jangan kita mengikuti orang yang juga buta. Kalau di awal Fathurabani, jangan kamu mengikuti orang buta di sini, itu di awalnya. Kalau sekarang kamu buta aja. Kalau di awalnya dulu jangan kamu mengikuti orang buta. Bagaimana kamu mengikuti buta sedangkan dia saja menuntun dirinya tidak bisa. Jadi titiknya jangan belajar orang yang hanya bisa mengajari alif bata saja. Ya lah. Ya, kalau dulu kan ada bahasa istilah apa Jerbib?
Siapa saja yang mengajarimu alif ba atau alif ba bungkuk, itu guru sudah aja sih dia. Itu kan. Nah sekarang dalam pelajaran ini jangan kita belajar kepada orang yang buta, karena dia sendiri tidak bisa menuntun dirinya. Dia sendiri bingung, ragu tentang masalah agama aja, ragu hukum tertentu aja dia ragu, dia aja bingung masih. Oh kita belajar dengan dia, ya Rabbi. Subhanallah. Fa ija waqa'ta bihi patam sakabihi waqbil qaulahu warayahu. Bila engkau sudah menemukan guru yang baik seperti itu, yang bisa membimbingmu dalam hal membimbingmu ke akhirat. Para guru agama itu umumnya mereka ahli di bidang agama, bukan ahli dunia lain lah. Kalau bertanya bagaimana memperbaiki mesin kelotok, jangan bertanya kepada guru agama. Haro tapi Pak, kasihan si Din. Cari kitabnya aja si Din. Nah lah. Kisah ulangnya ini habis akan. Apabila engkau sudah bertemu demikian, waqa'ta bihi patang saka, bertahanlah di situ, duduklah di situ baik-baik. Waqbil qaulahu, sekarang dengarkan, terima perkataannya. Warayahu, apa yang dipikirkannya, yang disampaikannya kepadamu. Duduk, dengarkan. Jangan sedikit-sedikit protes, Bipai. Sedikit-sedikit protes kayak Palui, jangan. Palui adakan lagu lagu anak-anak aja Bang. Nang apa? Kutilang berbunyi jar, kayak apa tuh? Bersiul-siul di pagi hari. Trilili lili lili jar kayak itu. Kalau ini mendengar anak-anak bosalah tuh guru tuh majarkan jar, masa burung kutilang tuh trilili jar. Harusnya kutilang tuh bunyinya ciut-ciut-ciut. Lalu Mbak. Nyala lagu diprotes Palui. Jangan tapi protes hidup tuh, ya kah? Kenapa? Karena nanti berbahaya kalau kita sudah biasa memprotes hidup ini. Makanya di pesantren, di tempat guru mana diajarkan si murid tidak boleh protes. Kenapa? Supaya jangan kebiasaan protes itu berbahaya. Nanti ujung-ujungnya diprotes Allah. Nanti bila ada hadis yang tidak bisa dipikirkan, bisa-bisa Nabi SAW juga diprotes. Habib, ya Habib. Nah, karena melihat Habib, nah ini Habib belajar. Nah inilah keturunan Nabi jar. Asal lain lawan dengan dikisah di hadis-hadis itu jar. Nah Habib diprotesnya pulang. Bibaya gara-gara baru melihat sudah protes. Ya lah, kayak Palu itu tuh, lewat di sekolah SD ke TK, ada orang nyanyiin, protesnya langsung. Nah, istadalu, dengarkan petunjuk yang disampaikan di dalamnya. Alal jadah, paija wasalta ilaiha faq'adu hunaka. Bila sudah engkau sampai memahaminya, duduklah di sana. Hatta tahaqqaqa ma'rifataka, sampailah engkau benar-benar duduk di lembah ma'rifatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. No. Ma'rifat ini orang yang mengenal Allah. Jadi tidak main-main, bukan ilmu biasa. Ilmu biasa pun perlu belajar, perlu guru, apalagi ilmu ma'rifatullah. Hanya dengan ilmu ma'rifatullah kita mengenal hakikat. Hanya dengan ma'rifatullah kita bisa menggabungkan antara syariat dan hakikat. Yang di sini sudah semuaan, alhamdulillah sudah mengerti. Saya minum bismillahirrahmanirrahim. Terlihat secara johir saya menggerakkan tangan saya, ya Kak. Itulah yang disebut dengan ikhtiar manusia, ya kan? Atau al-kasbu manusia, usaha manusia mencapai sesuatu. Itu syariat namanya. Kalau minum dengan ucapan bismillah. Hakikatnya banyak di sini. Tahap pertama hakikat itu kita lihat tahap pertama, saya menggerakkan ini pun tidak bisa terjadi kalau tidak dibantu oleh
Allah. Itu hakikat pertama. Hakikat di dalam lagi. Kenapa saya mau minum? Kenapa jadi saya minum? Ini hakikatnya Allah yang Maha Rahman, asma Allah nih. Asma Allah yang Rahman nih memberi kebutuhan kepadaku, yang disebut kemarin nikmat imdad namanya. Nikmat imdad. Aku kau berjalan bergerak, namanya nikmat ijad. Subhanallah. Ini gabungan antara syariat dan hakikat sudah. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ilmu ma'rifatullah. Jadi tidak gampang. Maka ulang-ulangi teruslah ma'rifatullah itu dalam pahami terus. Karena di setiap kita memahami ma'rifatullah itu, disitulah mengalir, terhubung kita dengan Allah dan Rasulnya. Jadi saat itu kita terus-menerus mengingat, berzikir kepada Allah. Akhirnya terjadilah setiap mata kita pandang. Sekali membuka mata dari tidur kita, anggap bangun tidur. Meskipun tidak tersuara kalimat Allah, meskipun tidak tersuara la ilaha illallah secara lisan, tapi benak pikiran kita, mata kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasil dari ma'rifatullah itu zikrullah. Sekali lagi hasilnya adalah zikrullah. Melihat semut, otomatis di otak sudah ingat dengan Allah. Dulu ketika disebut orang nama Allah baru kita ingat Allah. Sekarang melihat segala benda di alam semesta ini, apa saja kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu. Bayangkan luar biasa enggak? Luar biasa. Amal apa kira-kira yang paling hebat daripada ini? Dalam Iqazul Himam saya Azibah mengatakan, amal yang paling hebat daripada Lailatul Qadar adalah amal ma'rifah namanya. Beb, Lailatul Qadar itu berapa tahun? 83 tahun, lebih bagus dari 83 tahun. Ada lagi yang lebih hebat daripada itu, namanya amal ma'rifatullah yang berterus-terusan. Bahkan dalam hadis, tafakkar sa'atin, bertafakur sesaat, khairun min sab'ina sanah, lebih bagus daripada 70 tahun lamanya. Subhanallah. Nah, ini salah satu bagaimana kedudukan orang. Maka penting sekali duduk situ. Pahina izin. Maka ketika itu kullu dolin tasiru tawakan lil fuqara wal masakin. Maka setiap kesesatan itu engkau bisa memahami. Setiap kesalahan-kesalahan itu engkau bisa memahami di balik semua kesalahan. Banyak orang berbuat dosa, akhirnya sekali aja sudah aku berbuat dosa, ya lah. Karena sudah di awal Ramadan tidak tarawih, sekali aja sebulanan aja tidak tarawih lagi sudah jahat. Karena di awal Ramadan batal puasa pipai, akhirnya sebulanan tidak puasa, sekali aja hendak masuk neraka, sekali aja masuk neraka yang paling bawah aja. Nah, ini kacau pikir nih, ya kan? Nah, ada isyarat-isyarat dalam ilmu ma'rifatullah, bagaimana ketika kita berbuat salah bukan berarti kita menjauh dengan Allah, malah kita dekati Allah untuk meminta ampun kepada Allah, dan di situ menyadarkan diri kita, iktiraf kita bahwa kita adalah hambanya, yang hamba ini tidak pernah benar, yang benar itu hanyalah Allah. Itulah isyarat bil makna asma hu haq subhanallah. Nah, itulah orang yang sudah sampai. Maka taubakan lil fuqara wal masakin, engkau menjadi tersisalah pada dirimu menjadi generasi yang tergambar dimaksud dari hadis Nabi, generasi yang fakir. Apa generasi fakir? Generasi miskin. Orang yang fakir selalu dalam hidupnya karena apa? Karena selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia fakir karena dirinya merasa di hadapan Allah. Makanya orang-orang sufi itu sering mereka memberi nama mereka dimulai dengan nama al-fakir. Pernah dengar?
al-fakir aja. Kalau kita nih banyak ke Jepang al-fakir, ngaku-ngaku al-fakir, Bibai. Tapi dusta, Bibai. Kalau ini al-fakir, maksud al-fakir di situ adalah di hadapan Allah. Aku ini miskin, orang yang miskin, orang yang selalu berharap kepada Allah, orang yang selalu memiliki kekurangan. Aku inilah, aku ini adalah al-fakir. Nah, itu gelar yang luar biasa. Itulah kenapa disebut dengan al-fakir. Sedikit lagi lah. Nah, itu yang bisa dipahami. Menyambung kemarin tentang alam ruh ya, alam arwah, kita perlu memahami bagian ini karena ini sangat erat sekali dengan ilmu ma'rifatullah. Kematian itu pasti. Di dunia ini tidak ada satu sebab pun yang menjadikan orang mati kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak Allah itu sudah sifatnya ajali. Nah, ajali bagaimana? Jadi kita ini meninggal dunia sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Bib, lahir aja belum kan gitu sudah ditentukan orang dan meninggalnya kapan, tanggalnya, waktunya sebelum kita lahir. Subhan, saking maha dahsyat hebatnya Allah ini. Sudah lahir. Karena itu jangan dijadikan segala sesuatu ini sebab-sebab. Oh, orang meninggal itu karena jantungan, karena apa? Jangan. Itu ilmu kedokteran aja itu. Yalah, sekedar ilmu di otak aja, di akal aja, kedokteran. Hakikatnya kehendak Allah. Nah, ini pahami iradah nih. Tiba-tiba si anu meninggal dunia aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini makna innalillah. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan kembali pula kepada maksudnya dalam genggaman sekehendak Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.